Oke, sekarang kalau ingin menuliskan kode Python itu sebagai satu file, maka kita harus memanfaatkan editor teks. Notepad ya, yang terkenal di Windows, atau kalau di Linux pakai Gedit. Anda harus nyoba Linux loh ini, ya. Orang informatika masa tidak tahu Linux ya. Jadi jangan takut komputernya error. Yang paling mudah itu Linux Mint. Linux Mint ya. Atau Anda bisa googling, diinstal dengan Chromebook. Nanti insya Allah akan lebih ringan. Tapi program-programnya memang menyesuaikan. Ya, kalau mau ngetik bagaimana caranya? Kan ada Microsoft Office. Sekarang di Chromebook, Office sudah bisa jalan karena sebagai aplikasi Android. Kalau di Mint, Anda bisa menggunakan WPS, ya, sama-sama pakai W sama P. WPS atau King Office. Itu persis dengan Microsoft Word, jadi jangan khawatir. Apalagi yang komputernya sisa banyak, itu rugi kalau orang informatika tidak coba. Paling nanti kan korbannya itu hanya hard disk yang terformat berkali-kali gitu ya, atau datanya hilang ya. Itu resiko, nggak apa-apa. Yang namanya orang pengen bisa itu harus dengan cost. Jangan sampai dibelikan laptop, itu laptopnya terus baru terus, tidak ada tombol yang ini apa hurufnya itu ya, apa itu namanya, grafirannya itu, atau print-printan A, B, C, D-nya, semuanya masih mulus gitu. Nah itu buat apa ya? Orang informatika itu kalau perlu bongkar sendiri dan sebagainya, rusak sebagai cost. Pak Jan juga begitu, iya harus dengan ilmu, nanya temennya, atau googling, tanya Mbah Google, yang Google, ya kan, sehingga nanti dari situ akan tambah pengetahuannya. Jadi silahkan nanti, ini Gedit ini penting, text edit itu di MacBook. Ini masih ada yang lain ya, Notepad++, Sublime dan sebagainya. Tapi bisa juga disusun menggunakan EduBlocks. Namanya disusun, jadi tidak diketik. Kenapa? Karena memang kita tidak perlu mengetikkan perintah-perintah. Yang kita ketikkan itu data. Kita ingin mengisikan A dengan data, maka datanya diketik. Kita ingin menampilkan isi sesuatu ke monitor, ya isinya itu harus diketik. Tapi perintahnya, printnya, variabelnya pun itu sudah disediakan. Namanya kita buat sendiri, nanti kita praktekkan. Tetapi kalau kita dengan EduBlock, kita harus mengetik ulang kalau ingin dijalankan di luar browser. Itu ya. Kemudian ada lagi ini yang disebut dengan Integrated Development Environment. Beda sama IDLE ya, ini IDE. Saya sukanya pakai bahasa Indonesia ini, IDE. Kalau Inggris harusnya kan IDE ya, ya campur aduk jadi nggak karuan, mending Indonesia aja semuanya. Yang saya rekomendasikan pertama kali adalah ini PyDroid, kalau HP-nya masih muat ya. Kalau nggak muat ya nanti malah lemot. Kalau di komputer ya pakai Python. Kalau masih muat lagi ya ini ya, Anaconda, di situ ada Spider, atau tambah lagi dengan Wing Personal. Oke, masih ada lagi nggak nih? Sebelum saya beri contoh. Oke, EduBlock ya, kita coba ya. Gunakan editor untuk menyusun kode. Gunakan IDE untuk semua kode yang berekstensi .py. Ekstensi itu nama di belakang file itu ya. Secara multiplatform. Jadi kalau sudah menjadi file PJ, tapi jangan sekali-kali menggunakan kode collab itu dengan ini ya. Dengan nama bukan main PJ ya, nanti error ya. Main PJ tetap harus ada. Nanti kalau mau di rename, di-download dulu. Terus apa yang sudah menjadi satu file tadi, kode apa gitu ya, misalnya jumlah angka PJ, ini contohnya, itu bisa dijalankan langsung dari konsol dengan mengetikkan Python, nama filenya apa. Itu caranya ya. Oke, sampai di sini dulu. Mau saya praktekkan ini. Jadi harus masuk ke add. Anda seharusnya
tidak asing dengan bentuk pilihan-pilihan seperti ini. Karena sudah mencoba Scratch. Jadi ini memang sarana yang bagus untuk transisi dari Scratch ke Python. Ini ada variabel. Jadi kalau mau buat variabel, kita pakai ini, kita klik. Sudah create saja gitu kan. Create saja buat yang lain. Nama aja biar cepat, tarik di situ. Kemudian ini diisi dengan Zainuddin. Statement print tapi yang variabel. Terus variabelnya diisi dengan nama. Ini. Sehingga dia kalau di run nanti muncul Zainuddin. Berhasil ya itu Zainuddin. Nah sekarang kalau mau dijalankan di komputer lokal, ya kita harus membuat persis seperti itu, tapi diketik nama. Petik Zainuddin. Boleh petik 1, boleh petik 2 ya. Print nama gitu. Ini harus disimpan sebagai file PJ. Save as. Save as sebagai contoh print.pj. Nanti kalau txt-nya ikut dihapus gitu ya. Save. Oke, ini cara kita transisi dari kode collapse ke program lokal sehingga harus ngetik manual. Ini ya ada txt-nya sehingga txt-nya harus dihapus. Oke, dia ada di dokumen. Jadi kita masuk lagi ke CMD, pindah ke dokumen. Kalau di Windows kan pindahnya pakai dir. Ini terlalu kecil ya, saya perbesar. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu besar ini, cukupan. Tuh ada documents. Pindah itu change directory, cd. Doc. Saya tab. Ya melengkapi sendiri autocomplete. Masuk ke dokumen. Lihat lagi dir bintang tpy. Tuh ada contoh print. Ini kalau diketik Python contoh print py. Seharusnya yang muncul adalah Zainuddin. Tuh ya kan Zainuddin. Tapi karena programnya masih sederhana, ya hanya seperti ini ya. Kita bisa membuat program yang punya input sama output. Contoh print seperti itu.